Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita selesaikan materi reading ya, teman-teman. Jadi reading ini nanti kita akan jadikan satu pertemuan seperti itu. Nah, jadi langsung saja. Jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 total pertanyaan ya, yang paling lambat atau paling lama maksimal teman-teman harus selesaikan dalam waktu 55 menit. Nah, jadi tipsnya kalau biasanya kan orang kita kan kalau biasanya mengerjakan itu kan membaca teksnya dulu ya, teman-teman memahami teksnya dulu baru dijawab soalnya. Nah, cara itu tidak disarankan. Ya, karena nanti ketika teman-teman menjawab soalnya, pasti teman-teman akan meyakinkan ulang apakah benar atau tidak dengan cara melihat teksnya lagi. Nah, daripada melakukan dua langkah yang sama, nah teman-teman jadiin satu aja. Ya, jadi teman-teman skip bacanya dulu, tapi teman-teman baca soalnya dulu. Ya, jadi dibaca soalnya dulu, kenali soal itu menanyakan informasi yang bagaimana, teman-teman. Karena informasi di dalam teks yang ditanyakan nanti akan terbagi menjadi tiga jenis informasi ya. Dan jenis-jenis informasi itu juga nanti yang menentukan cara teman-teman mengerjakan soalnya. Nah, yang pertama itu ada teknik namanya read the topic sentences. Jadi teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat bagian topiknya, teman-teman. Nah, topik sentence itu adalah atau letaknya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Jadi bisa dibilang ada jadi soal TOEFL reading yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, pertanyaannya adalah jenis soal yang bagaimana yang kita kerjakan dengan teknik ini. Nah, jadi teknik ini teman-teman gunakan untuk menjawab soal reading ketika menanyakan garis besar mengenai teks atau biasanya disebut dengan general information. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh general information adalah yang pertama main idea atau gagasan utama, ide pokok, teman-teman. Dan ide pokok ini namanya banyak ya. Kadang disebutnya dengan primary discussion, kadang disebutnya dengan topik, kadang subjek, kadang title, dan lain-lain. Intinya kalau yang ditanyakan adalah eh, inti dari keseluruhan teks itu apa. Nah, itu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Contohnya seperti ini, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman baca kalimatnya, soalnya dulu maksud saya. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan adalah topik, nama lain dari main idea, teman-teman, maka teman-teman baca topik sentence-nya, yaitu kalimat pertama di semua paragraf. Kebetulan paragrafnya ini cuma satu, ya, jadi teman-teman cukup baca kalimat pertama paragraf ini. Di situ kalimat pertama berbunyi, dalam filosofinya John Dewey atau dalam pemikirannya John Dewey gitu ya teman-teman. Sebuah perbedaan yang tajam atau yang sangat nampak atau yang sangat apa ya, yang sangat perbedaan yang sangat signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya menurut John Dewey, kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu sangatlah berbeda. Maksudnya gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, yang mana yang eh, mau menyampaikan seperti itu. Yang alfa, kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teman-teman, teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey ya. Atau kecerdasan John Dewey itu apa. Bukan ya, teman-teman. Jadi alfa bukan, kalau yang bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Perbedaan kan bukan cuman kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika saja ya, teman-teman. Pastinya perbedaan banyak sekali. Nah, kalau kita pilih yang bravo, bisa dibilang ini terlalu luas, terlalu general, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasannya Dwi mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ada tadi teman-teman ya. Jadi menggunakan logika menurutnya Dwi itu bagaimana? Cuman teks ini bukan hanya ngomongin tentang itu. Jadi kecerdasan juga dibahas, tapi yang di Charlie tidak disebutkan. Nah, jadi ada informasi yang tidak dianggap atau dihilangkan, yang mana nggak bisa, teman-teman. Ya, bisa dibilang terlalu spesifik atau terlalu sempit seperti itu. Kalau yang delta, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam tulisan-tulisannya Dwi atau karya-karyanya Dwi. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, itu adalah contoh soal yang menanyakan main idea atau ide pokok. Jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf adalah idea organization atau bagaimana si penulis mengorganize atau mengembangkan
gagasan yang dia ingin sampaikan kepada pembacanya. Alias gaya penulisannya itu bagaimana gitu ya, teman-teman. Itu idea organization. Contoh soalnya seperti ini, sama kita baca dulu soalnya ya. Di sini soalnya berbunyi, in this passage. Nah, ini nggak lengkap, teman-teman. In this passage itu di dalam teks ini, nah kita nggak bisa mengenali jenis soal kalau dia terpotong seperti ini, teman-teman. Otomatis untuk mengenali jenis soalnya, maka teman-teman baca juga di kalimat, maksud saya di pilihan A, B, C, D. Tapi nanti kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang resmi dari TS ya, jenis soal seperti ini tidak ada, teman-teman. Pasti soalnya itu lengkap gitu ya, nggak ada yang kepotong-kepotong seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman tes yang prediksi, ada kemungkinan karena ini adalah jenis-jenis soal lama, teman-teman. Ada soal-soal yang suruh lanjutin seperti maksudnya untuk soalnya itu nggak jelas gitu. Otomatis harus dibaca pilihan A, B, C, D-nya. Yang alfa di situ berbunyi sebuah ide atau gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Nah, kemungkinan jawabannya, sorry, kalau yang sorry, maksud saya ada garis bawahnya ini teman-teman, kadang mengganggu sekali, mohon maaf. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contohnya. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan didukung oleh alasan-alasan logis. Nah, kan dari pilihan A, B, C, D kita sudah bisa mengenali bahwa ini menanyakan eh, penggiringan apa ya, penggiringan gagasannya atau informasinya itu bagaimana. Jadi si penulis itu gaya penulisannya itu bagaimana di dalam teks ini, teman-teman. Nah, kita baca di situ kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, sebagian besar orang-orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Maksudnya yang menemukan permainan baseball, teman-teman. Kemudian paragraf kedua, Doubleday diberikan kredit. Kredit itu pengakuan ya. Jadi Doubleday itu diberikan pengakuan atas penemuan ini itu di awal abad ke-20. Ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan tugas gitu ya untuk meneliti pertanyaan atas siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi Doubleday itu sebenarnya cuma diminta oleh sebuah perusahaan untuk mencari tahu. Bukan dia yang menemukan ya, teman. Tapi orang-orang Amerika taunya itu dia yang menemukan permainan baseball. Kemudian paragraf terakhir, sekarang ini sebagian besar sejarawan olahraga setuju atau sepakat bahwa Doubleday sebenarnya tidak memiliki peran apapun atau andil apapun dalam atau dengan perkembangan permainan baseball. Nah, jadi di sini si penulis itu memberikan sebuah informasi di paragraf pertama ya, teman-teman. Kemudian di paragraf kedua dan paragraf ketiga, si penulis itu menjelaskan bahwa informasi itu tidak benar. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang alfa tadi ya, yaitu sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh soal idea organization. Kemudian yang terakhir, yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup baca kalimat pertama saja di setiap paragraf adalah tone, purpose, sama course. Nah, tone itu apa? Tone itu adalah suasana hati atau sikap si penulis gitu teman-teman ya terhadap topik yang dia bahas atau topik yang dia bawakan. Jadi apakah si penulis itu sedih, apakah si penulis itu senang, apakah si penulis itu lega, apakah si penulis itu mendukung dan lain-lain. Nah, itu namanya tone. Jadi tone itu secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Apakah si penulis itu objektif atau subjektif, teman-teman? Nah, kalau subjektif berarti dia memasukkan perasaannya atau sikapnya. Nah, nanti kalau misalkan subjektif, teman-teman lihat apa atau dibaca kalimat pertama di setiap paragraf ada nggak petunjuk si penulis itu sikapnya bagaimana atau perasaannya itu apa gitu ya, teman-teman. Tapi kalau objektif, artinya si penulis hanya ingin menjabarkan sebuah pengetahuan atau informasi kepada pembacanya, alias netral gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kayak menjelaskan sesuatu apa adanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada purpose. Purpose itu adalah tujuan si penulis kira-kira kalau menulis teks tersebut itu supaya pembacanya ngapain atau kenapa gitu, teman-teman. Kalau course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang mengangkat topik yang ditulis oleh si penulis itu. Jadi kalau misalkan dimasukkan di perkuliahan atau mata kuliah, kira-kira topik itu masuknya di mata kuliah apa? Seperti itu.
Nah, contoh soalnya seperti ini. Sama ya, teman-teman dibaca dulu soalnya. Nah, di situ soalnya berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Jadi yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan maksud atau tujuan si penulis dalam penulisan teks ini? Nah, ini menanyakan purpose ya. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Kalimat pertama paragraf satu itu berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang telah diperoleh dari terduga eh, yang terduga atau terdakwa atau tersangka gitu ya teman. Saya nggak tahu bedanya, cuman orang yang dituduh melakukan kejahatan gitu. Dalam keadaan dihipnotis itu belum diterima atau dianggap menjadi kesaksian atau barang bukti gitu ya oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, intinya kalau ada pengakuan didapat dari hipnotis, itu nggak bisa dijadikan atau dibawa ke pengadilan itu nggak bisa. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat, teman-teman. Nah, berarti di sini memberikan contohnya ya atau gambarannya sebuah kasus yang ada kejadian pengakuan yang didapat dari hipnotis seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, teman-teman. Kalau paragraf 2 saja mungkin iya. Tapi teks ini bukan hanya paragraf 2, teman-teman. Kalau teks ini itu yang lebih dibahas bukan kasus sengketa lahannya, yaitu hanya sebagai contoh, teman-teman. Yang lebih dijabarkan adalah pengakuan yang didapat dari hipnotis. Seperti itu di ranah pengadilan. Jadi bukan yang alfa. Kalau yang bravo untuk mendemonstrasikan atau menggambarkan alasan kenapa pengakuan yang diperoleh dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman kalau yang bravo ini terlalu terlalu judgmental ya. Kita terlalu mengejudge gitu. Jadi bedanya gini, kalau di teks itu ranahnya hanya di pengadilan. Jadi kalau di pengadilan itu entah itu bisa dipercaya atau tidak, intinya itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Sedangkan yang Bravo, di pilihan Bravo itu seolah-olah semua yang didapat dari hipnotis, pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Entah itu di luar, entah itu di jalan, entah itu di acara misalnya uya-kuya dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, jadi beda ranah gitu. Jadi yang Bravo ini terlalu luas atau apa ya, kayak kayak menghakimi gitu. Seolah-olah semua pengakuan yang dapat dari hipnotis itu salah atau tidak bisa dipercaya. Padahal entah itu bisa dipercaya atau tidak, tidak bisa dijadikan atau tidak sah lah gitu teman-teman. Dijadikan barang bukti di pengadilan. Jadi bukan yang Bravo ya, ini terlalu luas. Kalau yang Charlie untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah ya teman-teman. Jadi teks ini bukan ngomongin tentang pengadilan tinggi, apalagi peran dia dalam sesuatu itu bukan. Tapi lebih ke peran dari pengakuan yang didapat dari hipnotis di pengadilan itu bagaimana. Seperti itu. Jadi bukan yang Charlie. Kita cek yang Delta ya. Di situ untuk menjelaskan status legal atau status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Nah, ketemu teman-teman. Ada kata confessions atau pengakuan yang dapat dari hipnotis ya, dan ada kata legal status, status hukum. Karena memang ranahnya di hukum saja. Seperti itu. Jadi jawabannya yang delta ya, yang paling dekat atau paling tepat dengan yang dibunyikan di kalimat pertama di setiap paragraf. Kemudian nomor berikutnya, tone dari teks ini bisa kita deskripsikan sebagai, nah tone itu sikap si penulis ya. Teman-teman bisa baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak si penulis menuliskan perasaan atau sikapnya atau pandangannya. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi ya, teman-teman, contohnya kita baca lagi nih. Hingga sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis, pengakuan yang didapat dari terdakwa dalam keadaan hipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nggak ada sama sekali si penulis itu menunjukkan sikapnya ya, apakah dia marah, sedih, senang dan lain-lain nggak ada. Nah, di paragraf kedua, kalimat pertama berbunyi, sebuah kasus sengketa lahan yang menyangkut-nyangkut gitu ya bahasa saya teman-teman. Yang membawa-bawa pengakuan yang dapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Di sini juga tidak ada penulis itu menunjukkan apakah dia sedih, marah dan lain-lain nggak ada teman-teman. Artinya dia netral alias hanya ingin
menyajikan informasi atau pengetahuan kepada para pembacanya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, informatif. Jadi tone-nya itu hanya informatif atau netral, teman-teman. Objektif. Seperti itu. Jadi apa adanya gitu ya. Kemudian yang nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah. Nah, ini adalah pertanyaan course ya, teman-teman. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kenali kata-kata yang dipakai, pemilihan katanya. Misalnya ada confessions, artinya eh, pengakuan atau kesaksian gitu ya. Kemudian ada juga defendants tadi teman-teman, entah tersangka, terduga atau terdakwa. Saya nggak tahu bedanya. Intinya orang yang diadili lah gitu teman-teman. Kemudian ada juga evidence ya, barang bukti. Ada juga courts, pengadilan-pengadilan. Ada in the United States, di Amerika Serikat. Nah ini adalah kata-kata yang dipakai eh, di apa namanya di aspek hukum lah gitu ya teman-teman. Nah jadi cari ABCD yang membunyikan hukum. Jawabannya adalah yang alpha teman-teman. American Law. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Dicoba dulu seperti biasa, teman-teman jangan takut salah. Nah, kalau di reading waktunya 1 menit per soal, teman-teman ya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks ini dikembangkan. Nah, ini adalah soal idea organization, teman-teman. Nah, cara mengerjakannya cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, pahami dan cocokkan dengan ABCD ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, uji coba penggunaan binatang, uji coba menggunakan binatang gitu ya, melibatkan menggunakan binatang-binatang selain gimana ya? Mungkin menurut ilmiah gitu ya, teman. Jadi binatang-binatang selain manusia dalam eksperimen-eksperimen untuk menguji keamanan produk, memahami proses-proses biologis dan mengembangkan perawatan-perawatan medis. Paragraf kedua, proponents berarti orang-orang yang mendukung atau orang-orang yang setuju gitu ya, memandang uji coba binatang itu sebagai sesuatu yang penting untuk penelitian medis dan memastikan keamanan produk yang memberikan gambaran-gambaran yang tidak bisa diperoleh melalui metode-metode yang lain. Paragraf berikutnya, opponents berarti lawan ya yang tidak setuju. Jadi penentangnya. Jadi para penentangnya itu melihat uji coba menggunakan binatang itu sebagai sesuatu yang bermasalah secara etik, secara etis ya. Dikarenakan perlakuan pada binatang-binatang dan juga mempertanyakan validitas ilmiahnya yang menggambarkan bahwa hasil-hasil dari penelitian binatang itu tidak selalu berlaku gitu ya bagi manusia atau terhadap manusia. Nah, berarti ini ngomongin tentang dua apa ya teman-teman, dua pandangan atau dua pendapat yang berbeda mengenai uji coba menggunakan binatang. Jadi betul saja jawabannya adalah yang alpha ya. Two perspectives on animal testing are explained. Jadi dua pandangan atau pendapat mengenai uji coba menggunakan binatang itu dijelaskan seperti itu. Very good, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa sepertinya teman-teman semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa, teman-teman? Jadi tone itu sikap si penulis ya. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari petunjuk si penulis itu menuliskan sikap atau apa ya, teman-teman? Responnya terhadap topik yang dia tulis lah. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf satu, di situ berbunyi, penurunan kualitas tanah itu sedang menurun atau semakin menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, di sini petunjuknya teman-teman ada kata alarming. Alarming itu mengkhawatirkan. Berarti menurut si penulis, penurunan kualitas tanah itu semakin mengkhawatirkan, teman-teman. Berarti ya tonya teks ini adalah khawatir. Ketika kita membacanya nanti kita juga akan tergiring menjadi khawatir, teman-teman. Nah, jadi jawabannya betul sekali. Jawabannya yang alpha, teman-teman ya, yaitu concern seperti itu. Very good. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek. Nah, di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, berarti ini menanyakan main idea, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, bintang-bintang neutron dan juga pulsar ada di antara benda-benda yang paling, benda-benda di alam semesta yang paling intriguing, yang paling menarik untuk dibahas, yang paling membingungkan. Maksudnya bingungkan itu yang paling kompleks gitu, teman-teman. Yang keduanya itu berasal dari reruntuhan atau sisa-sisa gitu ya teman-teman. Dari bintang-bintang yang sangat besar yang telah mengalami ledakan supernova. Nah, kemudian Pak, kalimat setelahnya ini ngomongin tentang neutron star. Artinya paragraf satu ini fokusnya ke neutron star dulu, teman-teman. Nah, paragraf kedua baru di situ disebutkan pulsars, yaitu sebuah atau sejenis bintang neutron tertentu atau yang spesifik, yang khusus gitu. Berarti pulsar itu sebenarnya juga kelompok dari bintang neutron ya, atau kategori dari bintang neutron, teman-teman. Nah, ini dibedakan oleh, nah cuman dia punya karakteristik khusus, yaitu dia dibedakan oleh atau dengan putarannya yang cepat dan pembuangan dari ledakan cahaya hasil dari radiasi elektromagnetik dari kutub magnetisnya. Kemudian paragraf terakhir, di balik perbedaan-perbedaan keduanya, neutron star dan juga pulsar itu memiliki beberapa kesamaan. Nah, berarti intinya teks ini memperkenalkan eh, neutron star sama pulsar kepada para pembacanya ya, teman-teman. Lebih tepatnya memperkenalkan ciri-ciri ya ciri-ciri masing-masing, lebih tepatnya perbedaan dan persamaan seperti itu. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, nah jawaban teman-teman tadi apakah yang bravo? Ya, betul sekali. Jawabannya bravo, teman-teman. The characteristics and formation of neutron stars and pulsars. Jadi, bahkan di pilihan A, B, C, D yang menyebutkan neutron star sama pulsar itu cuma yang bravo, teman-teman. Itu ya, yang memang jawabannya berarti yang bravo. Jadi, karakteristik itu ciri-ciri dan juga pembentukan dari bintang neutron dan juga pulsar. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Nah, di sini soalnya berbunyi, the main point. Main point itu nama lain dari purpose ya, teman-teman. Bukan main idea. Jadi main point itu nama lain dari tujuan atau maksud. Jadi maksud utama dari si teks ini adalah untuk apa, teman-teman? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, proses desalinasi alami merupakan sesuatu yang banyak orang mungkin tidak sepenuhnya pahami. Nah, jadi bagaimana sih proses ini terjadi? Paragraf kedua, proses ini yang juga dikenal sebagai desalinasi oleh matahari merupakan sebuah eh, bagian penting dari siklus airnya bumi dan memastikan kita atau manusia itu memiliki atau makhluk hidup yang di bumi ya, itu memiliki persediaan terus-menerus akan air bersih atau air tawar. Kemudian paragraf berikutnya, desalinasi oleh matahari itu tidak hanya menarik, namun dia juga penting bagi kehidupan di bumi. Nah, cuman gini ya, teman-teman, ini saya ambilkan dari tes prediksi memang. Kalau teman-teman nggak akan menemukan ada singkatan-singkatan. Jadi di reading itu mirip kayak di structure, teman-teman. Ya, jadi formal, nggak boleh ada yang disingkat sebenarnya. Nah, tapi kadang di prediksi itu memang seperti ini, ada yang lupa gitu mereka. Nah, intinya adalah teks ini menjelaskan proses terjadinya desalinasi alami oleh matahari, teman-teman. Nah, desalinasi itu maksudnya pemisahan kotoran-kotoran di air gitu ya, bisa garam, bisa polusi dan lain-lain dengan air yang murninya. Jadi kayak sama kayak misalkan kita merebus air itu ada uap airnya, nah itu bagian yang terpisah gitu teman-teman. Nanti uapnya itu kan kalau ngumpul kan jadi air lagi seperti itu. Nah, mirip seperti itu. Nah, jadi ini ngomongin tentang proses desalinasi alami. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, betul sekali. Explain the natural process of solar desalination. Menjelaskan proses alami dari desalinasi oleh matahari. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Oh, sorry, ternyata sudah habis, teman-teman. Itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, ya. Intinya adalah teknik yang pertama tadi teman-teman gunakan untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Entah itu main idea, idea organization, tone, purpose, atau course. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke teknik yang kedua, teman-teman, yaitu scan dan skim the text. Nah, scan dan skim itu maksudnya teman-teman membaca cepat menggunakan gerak mata. Jadi membaca itu tidak harus pakai bibir ya, karena kita memahami, teman-teman, bukan membaca keras, tapi membaca untuk memahami. Jadi kita melihat saja, yang penting kita memahami bacaannya dengan cepat gitu. Justru hindari menggunakan bibir, itu malah justru akan memperlama, teman-teman. Jadi kita sambil melihat itu sambil otomatis mentranslate. Tapi memang itu perlu dilatih ya, karena masalahnya di vocab, teman-teman. Gitu ya. Jadi memang itu perlu dilatih. Semakin teman-teman terbiasa, akan semakin mudah teknik ini dilakukan dengan cepat. Nah, jadi membaca dengan gerak mata saja sampai menemukan informasi yang ditanyakan di dalam teks gitu ya, teman-teman. Karena scan dan skim ini teman-teman pakai untuk menjawab jenis soal yang menanyakan tentang peritilan-peritilan kecil. Jadi potongan-potongan atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Maka harus dicari dulu, teman-teman. Ya, jadi karena informasinya itu spesifik atau kecil di dalam teks, maka harus dicari dulu. Seperti itu. Nah, contoh soal yang menanyakan tentang informasi kecil yang ada di dalam teks ya. Contohnya adalah soal locate information atau mencari letak informasi. Nah, jadi di soal reading TOEFL ITP itu ada jenis soal yang teman-teman diminta mencari di baris keberapa si penulis itu membahas tentang sesuatu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini soalnya berbunyi, di mana di dalam teks penulis membahas komposisi atau kandungan dari meteor. Nah, yang ditanyakan atau kata kunci teman-teman di teks adalah komposisi dari meteor. Nah, otomatis teman-teman cari di dalam teks komposisi meteor itu disebutkan di mana ya. Kalau kita baca Meteor Crater, ini nama ya teman-teman karena hurufnya besar semua di awal, yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari hantaman meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun lalu.
Nah, belum ada ya isinya meteor itu apa sih? Apakah kacang, apakah keju, atau coklat? Nggak ada, teman-teman. Lanjut, scan-nya ya. Meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti kandungan di dalamnya meteor itu adalah nikel dan besi ternyata. Nah, kalau sudah ketemu, teman-teman hitung. Ya, itu masuknya ke line keberapa? Ini kalau kalau kita hitung, satu, dua, tiga, empat. Berarti ini letaknya di line keempat, teman-teman. Nah, line itu baris ya, bukan bukan kalimat. Di sini yang ditanyakan bukan kalimat keberapa, tapi baris keberapa. Seperti itu. Makanya nanti teman-teman di setiap 5 baris, kelipatan 5 baris itu akan diberikan petunjuk seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Nanti 15 juga gitu kalau sampai 15, 20, 25 dan seterusnya. Oke, untuk memudahkan teman-teman sebenarnya kalau misalnya letaknya ternyata di bagian-bagian bawah. Jadi nggak perlu ngitung dari atas, cukup dari patokan terdekat. Seperti itu. Nah, karena tadi letaknya di baris keempat ya, teman-teman, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Baris 4 sampai baris kelima. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis soal locate information. Nah, jenis soal kedua yang cara mengerjakannya menggunakan scan dan skim dulu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi di soal reading itu teman-teman disuruh memahami ya kata ganti, misalnya nih teman-teman menemukan kata dia. Nah, dia ini maksudnya siapa? Atau misalnya mereka. Nah, mereka ini siapa aja maksudnya? Nah, itulah yang disebut dengan soal reading pronoun reference ini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada, dan teman-teman nanti tidak perlu susah-susah mencari they-nya ini. Karena di teks pasti ditebelin, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman scan adalah kalimat sebelumnya atau subjek predikat sebelumnya. Karena kata ganti itu biasanya menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Gitu ya, maka kita baca subjek predikat sebelumnya berarti mulainya dari in order to ini, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam dedaunan mereka. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tersebut. Nah, dari serangga-serangga yang dijebak tadi, berarti they-nya ini yang menjebak, teman-teman. Yang menjebak serangga tadi adalah these plants atau tanaman-tanaman ini, maksudnya carnivorous plants, tanaman karnivora ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo, these plants, tanaman-tanaman ini. Seperti itu. Kemudian jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim dulu adalah stated details dan juga unstated details. Nah, ini detail ya, memang menanyakan tentang informasi kecil itu bagaimana di dalam teks atau yang diucapkan atau yang disebutkan di dalam teks itu apa. Sesuai yang ada di teks, teman-teman ya tentunya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di sini soalnya berbunyi, teks ini menyatakan kalau Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Ada apa dengan Jamestown ini di dalam teks? Nah, kita scan dan skim sampai menemukan kata Jamestown, teman-teman. Nah, Jamestown itu ternyata disebutkan di kalimat pertama di bagian akhir-akhir. Nah, berarti kita baca kalimat pertamanya ya. Di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun atau yang didirikan oleh para pendatang dari Inggris pada tahun 1633. Nah, itu Williamsburg, teman-teman. Nah, 1633 itu adalah 26 tahun setelah kependudukan atau kedatangan orang-orang Inggris permanen pertama di Amerika itu dibangun atau didirikan atau dimulai di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu titik di mana orang-orang Inggris pertama kali datang ke Amerika untuk menduduki wilayah tersebut. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, adalah kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika. Kalau yang Alpha didirikan pada tahun 1633 itu bukan Jamestown tapi Williamsburg. Nah, terus Jamestown didirikan tahun berapa? Ya 1633 dikurangi 26, teman-teman. Karena 1633 itu dianggap 26 tahun setelah Jamestown didirikan. Seperti itu. Jadi Jamestown berarti 1607. Sorry, 26. Ya, betul. 1607 ya, teman-teman. Jadi yang alfa bukan.
Kalau yang Bravo dibangun 26 tahun setelahnya Williamsburg. Hati-hati. Kalau yang Bravo ini kebalik ya, teman-teman. Yang benar bukan setelahnya Williamsburg, tapi yang benar adalah sebelumnya Williamsburg. Karena Jamestown dulu, baru Williamsburg, teman-teman. Jadi yang Bravo ini ketuker atau kebalik. Kalau yang Delta, awal mulanya dinamai Middle Plantation. Nah, tadi nggak disebutkan ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuktikan itu dicari Middle Plantation yang mana itu di kalimat berikutnya, teman-teman. Yang mana kalimat berikutnya berbunyi, di awal mulanya atau di bagian awal-awal koloni tersebut yang ada di Williamsburg itu dinamai Middle Plantation. Nah, yang di Middle Plantation itu bukan Jamestown ya, tapi yang di Williamsburg, teman-teman. Jadi yang Delta bukan seperti itu. Oke, jadi kalau state detail itu yang tiga salah, yang satu benar. Teman-teman disuruh nyari yang benar. Sedangkan kalau unstated detail kebalikannya, teman-teman. Jadi di pilihan ganda itu nanti ada tiga yang benar, satu yang salah. Teman-teman justru disuruh mencari satu yang salah, ya, mengenai kata kunci yang ditanyakan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai kata gadget? Kata kunci teman-teman adalah gadget, ya. Teman-teman harus cari dulu gadget itu di mana letaknya. Kalau kita scan dan skim, gadget pertama kali disebutkan di kalimat kedua, yang mana kalimatnya berbunyi, kata gadget adalah satu kata yang demikian itu. Nah, tiba-tiba ada kata yang demikian itu tuh yang bagaimana? Otomatis teman-teman baca mulai kalimat sebelumnya. Bisa dibilang such itu adalah kata ganti tapi untuk kata sifat, teman-teman. Karena makna gitu ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan yang berbeda yang orang gunakan untuk memberi nama atau menamai gitu ya. Sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupa. Kata gadget. Nah, untuk jenis soal unstated detail ini kadang atau umumnya ya, teman, tidak cukup kita hanya membaca satu kalimat. Teman-teman harus baca kalimat apapun di paragraf yang sama ya, mengenai kata kunci yang ditanyakan atau soalnya tadi. Oke. Nah, kalimat kedua, kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Kata gadget pertama kali dipakai atau digunakan oleh para pelaut dari Britania pada tahun 1850-an dan kemungkinan datang dari bahasa Prancis yaitu gacete, teman-teman. Yang artinya adalah mata pancing kecil atau kail kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah berarti ini udah bukan ngomongin gadget ya, yang ditanyakan kan tadi cukup gadget saja. Berarti teman-teman jangan baca lanjutannya, nanti malah dibingungkan dengan yang tidak ditanyakan. Seperti jadi cukup sampai sini saja, kita hubungkan dengan ABCD. Yang alfa, kata gadget digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Tadi ada ya teman-teman di kalimat pertama tadi. Jadi orang-orang itu menggunakan banyak sekali ungkapan-ungkapan eh, kepada maksudnya untuk menamai sesuatu yang namanya itu nggak tahu atau lupa. Seperti itu. Nah, kata gadget salah satunya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, kata gadget itu digunakan di awal mula abad ke-19. Nah, awal mula abad ke-19 itu berarti tahun 1801 sampai mungkin 1810 gitu, teman-teman. Sedangkan kalau kita cek di teks ya, tadi itu dipakainya pertama kali pada tahun 1850-an. Nah, kalau udah 50-an, kalau abad ya hitungannya teman-teman, itu bukan di awal, itu sudah di tengah-tengah atau di pertengahan. Jadi yang salah adalah yang Bravo ya, itu yang salah cuman sepele di kata beginning. Ya, kalau beginning kan di awal, seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan datang dari kata dalam bahasa Prancis. Ada ya tadi teman-teman, yaitu gacete itu, artinya kail kecil tadi. Jadi Charlie bukan. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kali yang diketahui adalah oleh para pelaut dari Britania. Tadi juga ada, it was first used by British sailors. Jadi pertama kali digunakan oleh para pelaut dari British atau Britania, teman-teman. Nah, jadi yang tidak ada atau tidak benar sesuai yang ditanyakan itu ya, adalah yang bravo bahwa kata gadget digunakan di awal mula abad ke-19, padahal harusnya di pertengahan. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim adalah vocabulary atau kosakata.
Nah, tapi untuk jenis vocabulary ini kalau teman-teman sudah tahu artinya dan di pilihan A, B, C, D itu sinonimnya cuma satu, teman-teman nggak perlu baca teksnya. Langsung saja jawab yang sinonim satu-satunya itu, teman-teman. Saya jamin 100% benar untuk jenis soal itu. Nah, makanya di awal dulu saya juga mengingatkan teman-teman, vocab itu yang paling penting ya untuk di TOEFL ITP ini. Dan cara belajarnya juga sebenarnya mudah ya. Sering-sering latihan, catat informasi-informasi atau vocab-vocab baru eh, yang sudah teman-teman temukan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Siapa tahu nanti teman-teman ketika mengerjakan soal nggak tahu artinya ya, bisa gunakan cara ini, teman-teman. Di sini soalnya berbunyi incumbent di baris pertama itu kemungkinan besar adalah. Nah, sebenarnya vocab itu adalah penyederhanaan biasanya ya, penyederhanaan penjelasan yang panjang sebelumnya. Jadi kadang itu penulis jelasin sesuatu itu agak panjang gitu, teman-teman. Kemudian maksud saya kalimat setelahnya, bukan paragraf setelahnya, tapi kalimat setelahnya itu menjelaskan penyederhanaannya atau istilah yang dipakainya. Seperti itu. Tapi kadang juga dibalik. Jadi penyederhanaannya dulu atau istilahnya dulu baru dijelaskan di kalimat berikutnya. Nah, karena kita nggak bisa menebak, nggak bisa memprediksi, maka satu-satunya cara untuk aman, teman-teman, baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung sama kalimat setelahnya. Nah, kebetulan ini di kalimat pertama ya, sebelumnya nggak ada kalimat, teman-teman. Jadi cukup baca kalimat pertama dan kalimat kedua. Gitu ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan atau pemilu, incumbent umumnya memiliki keuntungan yang lebih kuat dibandingkan pendatang baru. Nah, incumbent itu dibandingkan dengan pendatang baru, teman-teman. Berarti bisa dibilang dia ini pendatang lama gitu ya. Kemudian kalimat setelahnya berbunyi, seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh tertentu, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang-orang atau seseorang yang tidak diketahui atau tidak dikenal bagi para elektorat. Gitu ya. Nah, berarti incumbent itu tadi ya, teman-teman ya, dibandingkan dengan newcomer tadi ya atau pendatang baru, yaitu orang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta ya, a current office holder. Seorang pemegang kursi pemerintahan saat ini. Seperti itu. Mungkin di bahasa Indonesia, kalau saya nggak salah ya teman-teman, itu bahasanya petahana. Seperti itu. Nah, teman-teman coba lagi ke soal ya. Jangan takut salah. Dicoba dulu 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 1 menit habis. Dan apakah teman-teman sudah menemukan jawaban? Ada jawaban alfa. Oke, mari kita cek ya, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau memberikan sebutan dari betina tertua di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, kalau kita scan dan skim ya, teman-teman, betina tertua itu disebutkan betul sekali di kalimat kedua, di line kedua juga. Ya, ada kata this elder female. Nah, itu maksudnya berarti dia kan lanjutan kalimat sebelumnya ya, teman-teman. This elder female itu berarti sebutannya di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, gajah itu menunjukkan dinamika sosial yang luar biasa, yang memegang teguh satuan-satuan keluarga yang utuh, yang berpusat di sekeliling panduan atau arahan dari seekor matriark.
Nah, betina tertua ini sering kali, nah berarti betina tertua ini namanya adalah matriark itu, teman-teman. Ya, berarti betul sekali letaknya di line kedua atau baris kedua, teman-teman. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta, sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek ya. Di situ soalnya berbunyi menurut paragraf ketiga. Nah, berarti teman-teman fokus saja hanya di paragraf ketiga, teman-teman. Karena di sini yang ditanyakan hanyalah paragraf ketiga saja. Jadi menurut paragraf ketiga, bagaimana antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lainnya? Nah, petunjuk teman-teman di soal adalah perbedaan atau yang membedakan antosianin dengan pigmen-pigmen yang lain di paragraf ketiga, teman-teman. Nah, di paragraf ketiga di sini petunjuk teman-teman adalah kata unlike ya. Unlike itu artinya tidak seperti. Jadi tidak seperti chlorophylls dan juga karotenoid, antosianin itu biasanya tidak dibuat atau tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Nah, ini ya, akhir musim pertumbuhan. Nah, jadi antosianin itu di awal-awal nggak dibuat, teman-teman. Baru dibuat pas akhir musim pertumbuhan seperti itu. Sedangkan kalau klorofil sama karotenoid berarti di apa namanya diproduksi di awal-awal juga gitu ya. Teman-teman tadi menjawab delta, ya betul sekali. Jawabannya delta, teman-teman. Jadi antosianin itu tidak ada atau tidak diproduksi dalam dedaunan selama bagian awal dari musim pertumbuhan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek. Nah, di situ soalnya berbunyi kata it ini ya, teman-teman, itu merujuk kepada siapa? Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, kalimatnya berbunyi batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu tertekan atau terkompresi secara memadai oleh tumpukan-tumpukan beban dari tumpukan-tumpukan yang semakin tumbuh di atasnya sehingga atau untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar darinya. Nah, kalau misalkan ada yang bilang batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu dikompresi atau diperas gitu ya, teman-teman, oleh tekanan beban di dari atasnya itu sehingga nanti air dan zat-zat yang lain itu keluar darinya. Berarti dari yang diperas tadi.
atau yang ditekan tadi ya. Nah, yang diperas tadi apa? Yaitu tanah gambut. Pit, teman-teman. Jadi jawaban yang benar bukan yang alfa ya, tapi yang bravo. Betul sekali. Jadi yang pitnya. Nah, baru setelahnya itu disebutkan leaving a concentrated mass of carbon. Jadi yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang memusat atau mengumpul gitu, teman-teman. Jadi setelah tanah gambut itu diperas, air dan zat-zat yang lain itu keluar. Nah, akhirnya tertinggallah atau terpisahlah massa karbon yang memadat atau yang terkonsentrasi tadi. Nah, itulah yang disebut dengan batu bara. Tapi kalau itnya itu yang diperas itu bukan batu baranya ya, karena di situ belum terbentuk teman-teman batu baranya. Masih proses terbentuk. Ya, masih misahin tanah gambut dari air dan zat-zat yang lain. Seperti itu. Jadi itnya itu kembalinya adalah ke tanah gambut ya, ke pitnya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ternyata menjawab delta. Delta semuanya menjawab delta. Nah, kita baca dulu soalnya. Di situ berbunyi kata migration. Nah, migration itu bahasa Indonesianya gampang ya, teman-teman. Migrasi gitu. Jadi, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Intinya perpindahan gitu, teman-teman. Itu paling mendekati maknanya dengan cari pilihan A, B, C, D yang artinya perpindahan. Alpha itu artinya adjustment itu penyesuaian, bukan ya, beda ya teman-teman. Attraction itu daya tarik, itu juga bukan. Pursuit itu adalah pengejaran, beda ya teman-teman. Berpindah sama mengejar itu beda. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta ya, movement perpindahan gitu ya. Bukan di sini sebenarnya juga bisa artinya pergerakan, tapi di sini konteksnya adalah perpindahan ya teman-teman. Nah jadi jawabannya adalah yang delta. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke guys, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf kedua, berarti paragraf terakhir ya. Gerakan Country Life itu menekankan pada reformasi pendidikan atas semua alasan-alasan berikut ini, kecuali. Nah, berarti dari empat ini, yang tiga itu adalah alasannya, teman-teman. Sedangkan yang satu itu bukan. Di paragraf kedua ya, kata kunci teman-teman adalah alasan Country Life Movement menekankan pada reformasi pendidikan. Nah, itu kalau kita scan dan skim, teman-teman ya, letaknya di sini ya, teman-teman. Kita baca dulu kalimatnya, di situ mulai dari sini. Kalimatnya berbunyi, meskipun
para pejuang-pejuang reformasi tersebut itu memiliki banyak sekali eh, suggestion itu masukan atau saran bagi eh, penghidupan kembali sosial pedesaan dan juga reformasi ekonomi. Mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan yang sangat penting dalam upaya untuk mereformasi kehidupan pedesaan atas beberapa alasan. Nah, ini teman-teman mulainya di sini ya. Yang pertama, karena sebagian besar orang-orang di desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umuran sekolah, waktunya sekolah gitu, teman-teman. Dan sekolahan itu merupakan institusi sosial yang penting di Amerika pedesaan. Alasan yang kedua, sekolah itu langsung berurusan dengan anak-anak. Nah, jadi kayak kayak dibulak-balik gitu ya. Alasan pertama sama alasan kedua. Kalau yang pertama tadi, jumlah anak-anak di desa itu banyak yang umurannya sekolah. Kalau yang kedua, sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang bisa lebih beradaptasi, lebih mudah belajar gitu ya daripada orang dewasa. Jadi untuk benar-benar bertahan, perubahan-perubahan dalam masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Dan yang terakhir atau alasan ketiga, karena mereka itu memberikan uang dan juga mengatur standar-standar instruksi dan juga kurikulum, pemerintahan-pemerintahan daerah atau pemerintahan-pemerintahan negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah sebagaimana mereka tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Nah, itu tadi ya, kita cek ABCD yang bukan, teman-teman. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Nah, tadi ada, teman-teman. Letaknya di sini ya. Schools were influential. Sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting. Berarti sekolah itu penting ya. Jadi yang alfa bukan karena kita disuruh nyari yang except atau kecuali, teman-teman. Kalau yang Bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi atau diatur oleh pemerintah negara bagian. Nah, tadi ada juga di sini, teman-teman. State governments could influence schools. Jadi pemerintah negara bagian itu bisa mengotak-ngatik pendidikan atau sekolahnya gitu ya. Nah, jadi yang Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk membuat perubahan lebih siap atau lebih mudah daripada orang-orang dewasa. Tadi juga ada teman-teman di sini ya. Children were more adaptable. Jadi lebih beradaptasi, maksudnya dengan perkembangan zaman ya. Kalau misalkan zaman saya kecil dulu misalnya nggak ada handphone gitu ya. Tiba-tiba sekarang ada handphone beda dengan anak kecil yang sekarang gitu. Jadi lebih dekat dengan teknologi. Makanya zaman sekarang itu saya kaget juga ada anak kecil udah bisa programming gitu teman-teman, bisa coding. Kalau yang Delta, sedikit sekali anak-anak di desa itu mampu menghadiri sekolah secara rutin. Nah, ketemu ya, jawabannya betul sekali yang Delta. Karena a few itu artinya sedikit, teman-teman. Ya, harusnya ini ada e-nya. Kalau a few banyak. Kalau a few, tapi di sini tadi pakainya most ya, teman-teman. Jadi pakainya most itu sebagian besar, jadi hampir semua. Jadi kalau a few juga kurang tepat, kayaknya yang tepat pakai most, seperti itu. Jadi banyak anak-anak di desa itu bisa hadir di sekolah secara rutin karena memang umur-umurannya sekolah. Seperti itu, belum waktunya bekerja dan yang lain-lain. Nah, jadi jawabannya yang delta seperti itu. Dan itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari dulu di dalam teks. Dan menggunakan scan dan skim itu perlu dilatih ya teman-teman, mencari cepat informasi di dalam teks. Kemudian jenis teknik yang terakhir namanya adalah making inferences atau menarik kesimpulan atau membuat tebakan teman-teman. Berdasarkan kata yang ditanyakan atau kata kunci yang ditanyakan di soal seperti itu. Dan ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik kesimpulan atau membuat tebakan ya berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Yang pertama ada inference itu sendiri atau membuat tebakan itu sendiri ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si penulis bilang mungkin teman-teman. Artinya dia tidak menyebutkannya di dalam teks. Seperti itu. Tapi di teks pasti ada petunjuknya.
gitu ya. Jadi di pilihan A, B, C, D ini kalau teman-teman cari di teks itu nggak akan ketemu. Teman-teman nyari Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, Moana itu di dalam teks tidak akan ketemu tertulis langsung. Nah, tapi teman-teman akan menemukan petunjuknya dengan cara mengenali kata kunci yang ditanyakan di soal ya. Di situ soalnya berbunyi yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, teman-teman cari kata dalam bahasa Hawaii itu bagaimana ciri-cirinya. Supaya kita bisa mencari ciri-ciri yang tidak ada atau yang salah. Karena kita suruh nyari yang not, teman-teman. Oke. Nah, ciri-ciri bahasa Hawaii itu kalau kita scan dan skim itu muncul di paragraf 1. Ya, jadi kalimatnya di situ berbunyi bahasa Hawaii merupakan bahasa yang enak didengar atau merdu gitu ya, di mana semua kata itu diperoleh dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O ya, dan juga 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P sama W atau W teman-teman. Setiap syllable atau setiap suku kata dalam bahasa tersebut atau bahasa Hawaii itu harus berakhiran dengan huruf vokal. Jadi harus berakhiran A, I, U, E, O. Kemudian dua konsonan tidak boleh gandeng. Nah, di sini kita menemukan dua petunjuk kata dalam bahasa Hawaii, teman-teman. Yang pertama, akhirannya harus vokal. Yang kedua, konsonan tidak boleh gandeng, nggak boleh ketemuan langsung, teman-teman. Harus dipisah. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D ya. Yang alfa di situ katanya adalah mahalo. Ada tiga suku kata, yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo, teman-teman. Nah, yang mana ketiga suku kata ini dia berakhiran dengan huruf eh, vokal ya, yaitu a sama o, teman-teman. Iya betul sekali. Atau kita cek dulu ya teman-teman. Mahalo. Kemudian yang aturan kedua, konsonan tidak boleh gandeng, teman-teman. Nah, konsonan itu ini ya, konsonan itu adalah H, K, L, M, N, P, W ini ya, teman-teman. Ini nggak boleh gandeng. Nah, huruf M, huruf H, sama huruf L, nah dia tidak gandeng, dia dipisah oleh huruf A ini, teman-teman. Huruf M sama H dipisah A, H sama L dipisah A. Nah, berarti dia nggak gandeng ya. Otomatis yang alfa ini kemungkinan kata dalam bahasa Hawaii. Dan sekali lagi kita disuruh nyari yang bukan. Nah, kita cek dulu. Kalau yang Bravo, mahi-mahi ada 4 suku kata. Ma, hi, ma, sama hi, teman-teman. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu A, I, A, I. Kemudian konsonannya yaitu M, H, M, H. Nah ini kan dia tidak gandeng ya, teman-teman. Terpisah oleh huruf vokal. M sama H dipisah A, H sama M dipisah I. Seperti itu. Jadi yang Bravo juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, sekarang yang Charlie, teman-teman. Ada 3 suku kata yaitu me, kle, sama a. Nah, 3 suku kata berakhiran dengan vokal ya, sama a, teman-teman. Aturan pertama aman. Aturan kedua, konsonan tidak boleh gandeng. M, K, sama L. Nah, berarti yang salah adalah yang Charlie ini. Karena ada 2 konsonan yang gandeng, teman-teman. Padahal dikasih tahu tadi ya di aturan kedua bahwa 2 konsonan tidak boleh gandeng. Seperti itu. Sedangkan yang Charlie K sama L itu gandeng. Mungkin kalau Mekela itu bisa. Gitu ya. Lemeka itu bisa teman-teman. Tapi kalau Meklea tidak bisa. Karena huruf K sama L-nya tabrakan. Ketemuan. Padahal aturan bahasa Hawaii konsonan tidak boleh ketemuan. Kalau yang Delta Moana ada 3 suku kata teman-teman. Yaitu Mo, A, sama Na. Mo berakhiran O, A ya. A ini ya. Na berakhiran A, teman-teman. Kemudian konsonan yaitu M sama N, dia tidak gandeng. Nah, berarti yang delta ini juga masih mengikuti aturan bahasa Hawaii. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang bukan. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Oke, Meklea. Nah, itu adalah soal inference. Jadi kita kayak main detektif gitu, teman-teman. Main teka-teki seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada soal transition. Transition ini adalah perpindahan paragraf. Nah, jadi kadang di soal reading itu teman-teman kadang disuruh nebak.
Kalau sebelumnya teks ya, dimasukkan paragraf, kira-kira paragrafnya membahas tentang apa? Atau kebalikannya, misalkan setelahnya teks, itu kalau kita mau masukkan paragraf itu membahas tentang apa? Nah, cara mengerjakannya, kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya ya, teman-teman, maka dibaca kalimat yang paling dekat, yaitu kalimat satu, pertama. Tapi kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya, teman-teman baca di kalimat terakhir, sama kalimat yang terdekat, teman-teman. Karena kalau kita memberikan informasi itu harus kohesif dan koheren. Ya, maksudnya itu harus utuh dan berkesinambungan, nggak boleh tiba-tiba berubah. Gitu ya. Jadi pasti ini nanti ada sambungannya dengan kalimat terdekatnya yaitu kalimat terakhir. Tapi kalau yang di atas kalimat terdekatnya adalah kalimat pertama. Gitu ya. Nah, kita baca dulu soalnya, teman-teman yang ditanyakan apakah sebelum atau sesudah. Di situ kalimatnya soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului, precede itu artinya mendahului ya. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan membahas, nah membahas apa? Kita baca kalimat pertama karena yang ditanyakan adalah yang mendahului alias sebelum teks, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba si penulis bilang yang lain, teman-teman. Padahal di kalimat pertama, berarti paragraf sebelumnya itu sebenarnya ada mitos yang lain juga, atau mitos juga, tapi yang berbeda ya dengan Davy Jones, teman-teman. Oke, jadi kita cek A, B, C, D. Yang alfa, masa muda dari Davy Jones. Bukan ya, Davy Jones itu disebut sebagai yang lain, teman-teman. Another, berarti yang beda. Nah, masa sebelumnya itu udah selesai ngomongin tentang masa mudanya Davy Jones, sedangkan nama Davy Jones itu baru disebutkan di paragraf ini atau diperkenalkan di paragraf kedua ini ya. Dan dia juga disebut sebagai yang lain. Berarti ya sebelumnya bukan ngomongin tentang Davy Jones. Jadi Alpha bukan ya. Yang Bravo juga sama ada kata Davy Jones, bukan teman-teman. Kalau yang Charlie sebuah kisah tradisional yang berbeda dari laut. Nah, ketemu ya, maksudnya kisah tradisional yang berbeda itu mitos yang lain dari laut seperti itu. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, sekarang teman-teman coba ya ke contoh soal latihan. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Baru tahu asal usul Paman Sam. Nah, enaknya di reading saya juga gitu, teman-teman. Dulu saya nggak suka membaca. Ini sedikit cerita ya. Dulu nggak suka membaca, tapi gara-gara latihan reading TOEFL ini saya juga dapat banyak sekali informasi-informasi yang baru, terutama tentang Amerika Serikat seperti itu. Nah, kalau teman-teman suka baca, ini sangat bagus sekali untuk apa namanya? Maksudnya suka itu menikmati ya. Ketika teman-teman menikmati bacanya itu jadi nggak jadi ngantuk lah seperti itu. Nah, kita baca soalnya ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului, berarti sebelumnya teks ini ya. Cari yang paling dekat, berarti kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul bukanlah satu-satunya. Nah, berarti secara tidak langsung dia itu bilang, selain elang gundul, ada yang lain. Simbol Amerika Serikat itu. Nah, yang dibahas di paragraf ini, teman-teman. Artinya paragraf sebelumnya sudah membahas tentang elang gundul yang menjadi simbolnya Amerika Serikat, gitu ya. Jadi betul sekali jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman.
The bald eagle atau elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat atau yang menjadi simbol Amerika Serikat seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Di sini soalnya berbunyi nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal kemungkinan datang dari, maksudnya datang dari ini terinspirasi dari gitu ya teman-teman. Nah, kata kunci teman-teman adalah komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Nah, itu kalau kita scan dan skim teman-teman, Scott Joplin yang paling terkenal komposisinya itu ada di kalimat terakhir. Ya, di kalimat terakhir paragraf kedua, ya kalimat terakhir lah teman-teman. Nah, tapi karena ini ada menyangkut tentang Scott Joplin juga ya. Berarti kita baca tentang Scott Joplin dulu, teman-teman. Berarti paragraf ini ya. Di situ paragrafnya berbunyi, bentuk bentuk musik jazz pertama kali itu namanya adalah ragtime, yaitu lagu-lagu yang sangat lively. Lively itu sangat hidup, sangat aktif, sangat apa ya, teman-teman? Sangat ramai lah seperti itu, sangat meriah gitu. Atau disebut juga dengan Rex yang yang ditampilkan, maaf, menggunakan piano dan dan yang paling terkenal di antara para performer ragtime di zaman itu dan komposer di zaman itu adalah Scott Joplin. Terlahir pada tahun 1868 ke keluarga perbudakan eh, awal gitu ya, teman-teman. Scott Joplin itu mencari nafkah dari umur yang sangat belia, sangat kecil. Dengan cara memainkan piano di bar itu tempat minum-minum gitu ya, tempat hiburan orang-orang dewasa gitu, teman-teman. Hiburan malam gitu di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, salah satu pekerjaan-pekerjaan rutinnya yaitu main piano di bar tadi ya, teman-teman, adalah ada di Maple Leaf Club yang berada di Sedalia. Nah, Maple Leaf Club ini nama. Nama apa? Nama tempat kerjanya Scott Joplin, yaitu nama bar, nama tempat minum-minum, teman-teman. Yang tempatnya itu di Sedalia, Missouri. Nah, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu. Yang kemudian dia hasilkan menjadi lagu gitu ya. Nah, yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Maple Leaf Rag itu mirip dengan Maple Leaf Club, ya. Nah, kalau Maple Leaf Rag itu adalah komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal, Maple Leaf Club itu tempat dia memulai menulis tadi ya, yang jumlahnya banyak tadi, teman-teman. Komposisi-komposisi atau karangan-karangan yang banyak tadi. Itu di Maple Leaf Club, teman-teman. Nah, Maple Leaf itu apa? Yaitu tempat dia kerja, tempat dia bermain piano atau main musik ragtime itu ya, teman-teman, di bar. Jadi dia ini nama bar, teman-teman. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D ya. Yang alfa, nama dari nah hati-hati, salun yang O-nya 2 itu adalah bar, teman-teman. Atau tempat-tempat minum lah, tempat minum-minum alkohol seperti itu gitu ya. Jadi nama dari tempat-tempat minum-minum di mana dia tampil. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alfa. Kalau yang bravo, pohon maple dekat di rumahnya di Sedalia. Nah, yang pertama, di sini tidak ada disebutkan tentang pohon maple, teman-teman. Yang kedua,
Rumahnya Scott Joplin tidak disebutkan ya. Sedalia itu tempat barnya, tempat nama bar yang namanya Maple Leaf Club ini. Dia tampil di situ. Tapi rumahnya di mana tidak ada. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan yang Bravo. Jadi Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie nama dari kota di mana dia dilahirkan. Sama, di sini ketika dia lahir di kota mana tidak disebutkan teman-teman. Hanya disebutkan kalau dia itu lahir di tahun 1868 di keluarga perbudakan, keluarga budak. Seperti itu. Jadi bukan juga ya, yang Charlie nggak ada kotanya di situ. Kalau yang Delta sekolah di mana dia bermain piano. Sama, tidak ada teman-teman keterangan di mana dia belajar bermain piano. Jadi fix jawabannya yang Alpha ya. Jadi nama dari salon atau bar tempat dia tampil atau bekerja. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa dibilang sinonim gitu ya teman-teman. Atau apa namanya? Atau eh, paraphrase. Jadi diingat-ingat bar itu sama dengan salon gitu ya teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, teman-teman waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Delta. Sepertinya teman-teman semua menjawab Delta ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nah, di sini soalnya berbunyi em, paragraf yang mengikuti. Nah, paragraf yang mengikuti itu berarti paragraf setelahnya ya, teman-teman. Jadi paragraf setelahnya teks ini kemungkinan itu membahas tentang apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah setelah, berarti paragrafnya itu yang paragraf ketiga nanti jadinya, teman-teman. Maka kita baca kalimat terakhir paragraf kedua. Di situ kalimatnya berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu yang kemudian dia hasilkan dan yang terkenal ya dan yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, ini sudah ngomongin tentang komposisi atau karangan dari Scott Joplin, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. The numerous compositions of Scott Joplin. Jadi komposisinya Scott Joplin yang jumlahnya banyak itu. Nah, kalau kita pilih yang Delta, kehidupannya Scott Joplin itu sudah selesai dibahas, teman-teman. Ya, yaitu kalau Scott Joplin itu adalah apa namanya? Pemain ragtime ya, pemain jazz yang paling terkenal untuk memainkan rag ini, teman-teman. Jazz pertama kali seperti itu. Dan dia itu terlahir pada tahun 1868 ke keluarga perbudakan. Kemudian dia juga mencari nafkah di umur yang sangat belia, sangat kecil gitu. Dan lain-lain. Nah, jadi kehidupan Scott Joplin sudah lewat. Bahkan sudah ngomongin ke tempat kerjanya, kemudian hasil karyanya gitu ya. Jadi kita nggak bisa balik lagi ke informasi kehidupannya, karena nanti maju mundur. Jadi ketika kita balik lagi ke kehidupannya, nanti balik lagi ke tempat kerjanya lagi, kemudian balik lagi ke komposisi atau hasil karyanya. Jadi muter terus, nggak selesai-selesai. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kita berpindah ke lanjutannya atau topik berikutnya. Tapi masih nyambung juga dengan yang sebelumnya. Nggak boleh tiba-tiba berubah seperti itu. Jadi jawabannya Charlie ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, mohon maaf ternyata sudah habis, teman-teman. Jadi kurang lebih itu tadi. Ada 3 jenis cara ya, teman-teman, untuk mengerjakan soal reading. Itu berdasarkan jenis soalnya. Kalau yang ditanyakan adalah informasi garis besar mengenai teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, pahami dan cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Kalau yang ditanyakan adalah informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, mau nggak mau harus dicari dulu.
Ya, kalau sudah ketemu, pahami informasinya di sekitar itu yang membahas tentang itu, cocokkan dengan ABCD. Kalau yang terakhir tadi, jika soal atau informasinya adalah informasi tersirat, ya teman-teman yang tidak tertulis secara langsung, maka teman-teman harus cari petunjuknya dulu. Jadi tetap menggunakan scan dan skim, tapi yang di scan dan skim adalah petunjuknya, teman-teman. Jadi kayak kita menerawang gitu ya. Dan itu memang agak menantang, lebih menantang karena menggunakan apa ya, teman-teman? Menggunakan analisa gitu seperti itu. Dan itu perlu dilatih. Nah, karena reading sudah selesai ya, teman-teman, artinya semua pembekalan dasar TOEFL ITP sudah saya berikan kepada teman-teman. Nanti tinggal teman-teman hajar terus latihannya ya, teman-teman, supaya terbiasa menggunakan teknik yang kita bahas, terutama di paket soal yang sudah lengkap. Walaupun di sini ada masalah juga ya, teman-teman. TOEFL atau ITS sebagai pembuat TOEFL resmi yang memiliki produk namanya TOEFL itu, teman-teman. TOEFL apa namanya ITS itu sangat pelit dalam hal soal. Jadi kalau kita nyari paket soal TOEFL yang resmi dari ITS di internet itu jarang sekali. Susah sekali, teman-teman. Ya, karena mereka pelit. Ketika sudah tes pun kalau ada soal bocor itu soal akan dimusnahkan kalau mereka tahu soalnya itu bocor. Seperti itu. Jadi mereka bikin soal baru seperti itu. Gitu ya. Jadi saya menawarkan ke teman-teman ada kelas yang memang membahas, teman-teman, atau program yang membahas paket-paket eh, lengkap untuk TOEFL ITP resmi. Dan kalau teman-teman nanti beruntung ada kayak teman-teman yang sebelum-sebelumnya itu yang dapat soal sama gitu. Jadi bisa mengebus atau meningkatkan nilai teman-teman itu lebih cepat, lebih instan. Tapi kalau beruntung ya, karena sama tidak samanya itu walaupun saya usahakan ya teman-teman, tapi tetap keberuntungan. Kalau misalkan beruntung ya sama kayak teman-teman yang beberapa di sebelumnya. Tapi kalau yang berbeda ya caranya sama mengerjakannya, teman-teman. Gitu ya, walaupun soalnya beda, caranya sama mengerjakannya. Seperti yang kita pelajari di kelas juga. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik ingin ikut program pelatihan yang paket soal lengkap, nanti japri saja ya, teman-teman. Nah, karena hari ini hari terakhir, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman cara menghitung untuk skor TOEFL-nya teman-teman nanti. Di bagian yang paling kiri itu ada jumlah soal benar. Jadi kolom yang paling kiri ini adalah jumlah soal benarnya ya. Jadi teman-teman benarnya berapa, nanti nilainya berapa seperti itu. Kemudian section 1 itu patokan untuk nilai listening. Nah, listening itu jumlah soalnya 50, teman-teman. Dan kalau benar semua itu dapat 68, maksudnya 680. Kemudian section 2 itu adalah structure. Nah, structure soalnya cuma 40 ya. Makanya benarnya nanti kalau semuanya, sorry, 68 juga maksud saya tetap ya. Kemudian di reading, section 3 itu reading, teman-teman. Itu sama kayak listening, soalnya 50. Nah, cuman kalau benar semua, itu nanti cuma dapat 67. Padahal menurut saya reading ini paling menantang, teman-teman. Nah, cuman untungnya nilainya paling sedikit seperti itu. Dan jika teman-teman nanti misalnya nih pengen mengincar katakanlah nilai 500. Saya di listening saya pengen dapat 500. Harus benar berapa ya minimal? Nah, kalau 500 maka teman-teman 50 ini ya tarik ke kiri. Kemudian sesuaikan dengan urutannya di situ ya, teman-teman. Nah, jadi untuk dapat 500 di listening itu minimal benar teman-teman adalah 32 soal dari 50. Jadi hanya salah 18 supaya dapat nilai 500. Gitu ya. Kemudian misalnya kalau struktur nih teman-teman merasa oh struktur saya aman sih, maksudnya enak gitu. Saya gampang di struktur. Nah, teman-teman misalkan mengincar 58 misalnya. Kalau saya pengen dapat 58 berarti harus benar berapa? Nah, sama 32 ya, teman-teman, lurusannya ini tadi. Jadi kalau pengen dapat 58 harus benar 32 di structure. Berarti hanya boleh salah 8, teman-teman. Karena di structure kan 40 soal ya. Dan yang benar 32 gitu. Berarti cuma salah 8. Kemudian di reading misalnya teman-teman juga merasa agak kesulitan. Jadi teman-teman ngincar 50 aja lah nggak apa-apa gitu. Atau 500 aja nggak apa-apa gitu. Nah, harus benar berapa supaya dapat 500 di reading? Maka ditarik. Nah, teman-teman harus benar 29 gitu ya. Supaya di readingnya itu dapat 500. Oke. Kalau lebih berarti di atasnya gitu teman-teman. Nah, terus nilai skornya nanti, skor akhirnya itu ditambahkan dibagi 3. Jadi kalau 50
tambah 58 tambah 50 lagi ya. Jadi nanti 1580 teman-teman. Dibagi 3. Atau diambil rata-ratanya. Nah kalau 1500-nya kelihatan ya 500 teman-teman. 80 bagi 3 itu berarti 25 itu 75 berarti sekitar 26 atau 27. Jadi nilainya teman-teman nanti sekitar 526 atau 527 nilai akhirnya seperti itu. Nah, ini cara penghitungan skor TOEFL ITP. Nanti saya kirimkan ini juga gambar ini ya, teman-teman supaya jadikan patokan teman-teman nanti kalau pengen melihat eh, apa target skornya berapa atau dapat skor berapa. Misalkan teman-teman listening dapat berapa, berarti betul berapa seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kemudian karena hari ini hari terakhir ya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman terutama yang selalu hadir entah di sesi malam saja atau di sesi sore saja atau bahkan di keduanya seperti janji saya di awal dulu ya. Saya berikan bonus pembahasan tes dari lembaga supaya teman-teman nanti dimudahkan tes dari lembaganya. Nah, caranya mengklaim nanti teman-teman kirimkan nama Zoom teman-teman. Oke, nanti saya cocokkan dengan di absensi nomornya teman-teman sama namanya itu sama nggak di absensi. Kalau misalkan sama dan selalu hadir sesuai absensi, nanti saya akan kirimkan langsung pembahasan tes dari lembaga, gitu ya teman-teman. Dan tes dari lembaga ini saya nggak bisa memastikan kapannya ya teman-teman. Cuman kalau yang dari sebelum-sebelumnya itu biasanya mendekati tanggal kita mulai dulu. Kita mulai dulu kalau nggak salah tanggal 27. Jadi nanti sekitar tanggal 27, 28 atau bisa maju teman-teman. Misalkan 26, 25 seperti itu. Tapi kayaknya kalau tabrakan sama Idul Fitri kayaknya enggak ya teman-teman. Kayaknya pasti setelahnya seperti itu. Karena ini udah tanggal 18, besok 19 itu kan udah penentuan ya. Tapi sekali lagi saya nggak tahu. Ini hanya prediksi saya aja seperti itu. Jadi atau nanti kalau teman-teman penasaran untuk tanggal tesnya kapan, mohon japri admin lembaga ya karena tes lembaga ini kewenangan dari lembaga teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan apapun tentang TOEFL, tentang latihan-latihan soal, penjelasannya nanti boleh japri atau di grup yang selain grup lembaga ya, teman-teman nanti kita diskusikan di situ. Gitu ya. Dan terima kasih teman-teman sudah setia masih mau belajar dengan saya dari awal sampai akhir berjuang keras gitu ya. Dan saya mohon maaf, dan saya mohon maaf ya teman-teman jika saya ada salah kata ataupun salah perilaku saya yang tidak pantas ataupun tidak berkenan di hati teman-teman. Saya sekali lagi mohon maaf karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi seperti itu. Dan mungkin itu saja. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-tanya boleh japri ataupun boleh di grup besar TOEFL ITP teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Semoga sukses selalu buat teman-teman dan dimudahkan untuk kedepannya. Dan the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day guys.